Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Novita. Hari ini kita belajar akidah akhlak ya. Kita sudah masuk di bab terakhir di pembelajaran 11 dengan judul Perilaku Terpuji dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Baik, jika sudah, silahkan buka bukunya halaman 162. Perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji adalah perilaku yang disenangi oleh Allah. Nah, saat kita berada di tempat umum seperti kantin, sekolah, masjid, dan pasar, sebaiknya kita menghormati orang lain, tidak mengambil giliran orang lain atau kita biasakan dengan kata mengantri ya. Nih, kita selalu hormat kepada orang tua, menghormati orang lain, juga termasuk perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji banyak sekali yang dapat kita lakukan. Contohnya, terbiasa berkata yang baik. Nah, jadi ketika melihat pemandangan yang indah, kita harus mengucapkan Subhanallah. Saat mendapatkan nilai yang bagus, kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi, jika kita bersyukur, kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, ketika kita ditolong oleh teman, kita ucapkan terima kasih. Dan jika kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf. Nah, siapa yang selalu berkata baik kepada siapapun akan disayangi dan mendapatkan pahala oleh Allah. Nah, jadi kita harus terbiasa berkata yang baik, tidak boleh berkata yang kasar atau berkata yang membuat sakit hati orang lain. Jadi dengan berkata subhanallah, alhamdulillah, terima kasih dan maaf ini sudah termasuk berkata yang baik. Kita sudah melakukan perbuatan yang terpuji. Nah, karena keselamatan seseorang ada pada perkataannya. Siapa yang berkata baik akan mendapatkan juga teman-teman yang baik. Jika dia berkata yang tidak baik atau berkata yang kotor, dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Nah, ini adalah contoh perkataan yang baik yang harus dibiasakan setiap hari. Nah, ketika masuk kelas atau bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, biasakan ucapkan salam. Dan jangan lupa untuk menanyakan kabar. Nah, ketika kita menyuruh atau meminta tolong kepada orang lain, kita jangan lupa untuk berkata atau mengatakan tolong. Karena tolong itu dapat membuat orang lain mau membantu kita dengan senang hati. Nah, contohnya di sini, tolong ambilkan buku itu. Nah, ketika kita lewat juga di depan orang lain atau di depan orang tua, kita tundukkan sedikit badan kita, lalu ucapkan permisi. Jika kalian di sekolah bertemu dengan guru kalian, jangan lupa untuk bersalaman. Tundukkan sedikit badannya, jangan lupa juga untuk mengucapkan salam. Nah, menjenguk teman atau menjenguk keluarga yang sedang sakit dan mendoakannya. Itu adalah contoh perbuatan terpuji. Nah, ketika ditolong teman juga atau diberi sesuatu oleh orang lain, kita ucapkan terima kasih. Nah, jadi Assalamualaikum, apa kabar? Tolong, permisi, mendoakan teman yang sakit, dan terima kasih adalah perkataan atau perbuatan terpuji. Ini bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Selalu berkata jujur. Berkata jujur adalah ciri dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jujur artinya tidak berbohong, dan jujur artinya juga berkata yang sebenarnya. Tidak dia membohongi orang lain ya. Jadi jujur artinya tidak berbohong dan berkata sebenarnya. Berkata jujur harus dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Artinya, berkata jujur harus dilakukan di mana saja ya. Kejujuran adalah hal utama yang wajib diterapkan dalam kehidupan. Orang yang tidak jujur akan terbiasa berbohong dan tidak menepati janji. Orang yang jujur akan memiliki banyak teman. Berkata jujur juga adalah ciri orang yang beriman kepada Allah ya. Nah, jadi jujur ini harus kita terapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita lihat dalam lingkungan keluarga bagaimana ya jujurnya. Berkata atau berperilaku jujur dalam lingkungan keluarga, contohnya dapat kita biasakan di dalam rumah. Salah satunya, yang pertama ada meminta izin ketika bermain. Ini termasuk dalam perilaku jujur. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Memberitahu nilai ulangan apa adanya. Nah, misalnya kalian mendapat nilai 50 karena tidak belajar tadi malam. Kalian tidak boleh berbohong. Tidak boleh bilang kepada orang tuanya jika kalian mendapatkan nilai 100. Padahal nilai kalian 50. Tidak apa-apa kalian mendapat 50 asal kalian tidak mencontek dan hasil pekerjaan kalian sendiri ya. Selanjutnya, meminta uang saku secukupnya. Lalu tidak berbohong kepada orang tua dan saudara. Selanjutnya mengembalikan uang sisa belanja. Nah, jika kalian disuruh orang tua beli garam, dikasih uangnya 5.000. Nah, harga garamnya 2.000, masih ada kembalinya ya. Kembalinya harus kita kembalikan kepada orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita bilang, ambil saja sisa uangnya, baru kita ambil. Tapi jika orang tua kita menyuruh kembalikan, berarti kita harus kembalikan. Tidak boleh diambil ya. Selanjutnya, mengembalikan uang yang dipinjam dari saudaranya. Nah, jika kalian pernah pinjam misalnya sama kakaknya atau sama adiknya, harus dikembalikan. Selanjutnya, perkataan jujur dan perilaku jujur dalam lingkungan masyarakat. Nah, jujur dalam lingkungan masyarakat, contohnya adalah mengakui kesalahan yang merugikan orang lain. Kedua, tidak membuat cerita bohong. Ketiga, menepati janji yang dibuat. Keempat, tidak memfitnah orang lain. Kelima, tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Dan yang keenam, menyampaikan pesan orang lain dengan benar. Tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh juga dikurangkan. Nah, jadi kita harus memiliki atau terbiasa dengan perkataan dan perilaku jujur. Nah, perilaku terpuji banyak sekali yang dapat kita lakukan. Contohnya, terbiasa berkata yang baik. Nah, jadi ketika melihat pemandangan yang indah, kita harus mengucapkan Subhanallah. Saat mendapatkan nilai yang bagus, kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi, jika kita bersyukur, kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, ketika kita ditolong oleh teman, kita ucapkan terima kasih. Dan jika kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf. Nah, siapa yang selalu berkata baik kepada siapapun akan disayangi dan mendapatkan pahala oleh Allah. Nah, jadi kita harus terbiasa berkata yang baik, tidak boleh berkata yang kasar atau berkata yang membuat sakit hati orang lain.
Jadi dengan berkata subhanallah, alhamdulillah, terima kasih dan maaf ini sudah termasuk berkata yang baik. Kita sudah melakukan perbuatan yang terpuji. Nah, karena keselamatan seseorang ada pada perkataannya. Siapa yang berkata baik akan mendapatkan juga teman-teman yang baik. Jika dia berkata tidak semua tempat kita harus mengantri ya, tetapi ada beberapa tempat yang biasanya digunakan oleh banyak orang dan harus mengantri. Contohnya yang pertama, antri di kamar mandi umum. Misalnya kalian lagi ke pantai nih, atau lagi ke mall, pengen pipis, kebelet pipis, tapi toilet umumnya penuh. Jadi kalian harus antri dulu, tidak boleh langsung menyerobot. Nah, yang kedua, antri bersuap foto di tempat wisata dan antri masuk tempat wisata. Nah, selanjutnya antri di minimarket atau pasar. Nah, sering banget terjadi, kita sering belanja misalnya di Era atau di Indomaret. Nah, kita harus mengantri saat mau membayar di kasir. Antri di kantin sekolah. Nah, karena kalian belum sekolah, nanti kalian akan merasakan belanja di kantin saat masuk sekolah sudah normal ya. Nah, jadi saat belanja di kantin kita tidak boleh berebut, kita harus mengantri dengan rapi. Dan yang terakhir, mengantri saat masuk ke dalam kelas. Tidak boleh dorong-dorongan sama temannya. Jadi harus baris dengan rapi. Nah, baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, tadi kita sudah belajar tentang perilaku terpuji. Nah, jadi hari ini tidak ada tugas dari ibu ya. Sekian dulu materi dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, insya Allah tugasnya ada di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.